bulan Pak, kolesterol, asam urat, bendera. Kita harga 1.000 Pak. Senang, rasa gembira karena program-program kesehatan terus berjalan, tidak pernah berhenti, dan saya pastikan hari ini memang ada dalam visi misi kami ketika kami mencalonkan diri menjadi seorang gubernur dan wakil gubernur, bahwa kesehatan adalah pelayanan dasar. Negara harus hadir di tengah masyarakat, memberikan akses melayani mereka agar mereka sehat. Kalau mereka sehat, mereka akan menjadi putra putri bangsa yang tangguh, yang berani berkompetisi dengan siapapun. Oleh karena itu kesehatan menjadi pelayanan dasar, basic need, public services atau public service. Dimanapun seorang kepala daerah, dimanapun seorang yang punya kedudukan sebagai pejabat, harus wajib melayani masyarakat di bidang kesehatan. Wujudnya sekarang kita bangun 8 lantai rumah sakit umum daerah yang kemarin sangat berfungsi sekali dalam melayani masyarakat, serta didukung dengan 137 rumah sakit yang ada di Banten. Rumah sakit umum daerah kota dan kabupaten bekerja keras melayani 12 juta penduduk Banten, termasuk kemarin menangani COVID, dan mereka adalah pejuang-pejuang. Kalau kita bicara Hari Pahlawan Nasional, mereka adalah pahlawan-pahlawan nasional yang harus kita apresiasi dan kita banggakan. Mereka bekerja dari pagi sampai malam di rumah sakit, bertempur menghadapi berbagai pelayanan,
tengah malam, pagi, malam, pagi, siang, dan baju APD yang cukup membuat mereka pengap dan gerak, tapi mereka terus berkorban. Inilah satu hal yang harus kita secara proporsional tempatkan, bahwa mereka adalah pejuang-pejuang. Ribuan naskes yang banyak juga jadi korban karena penanganan COVID, tapi mereka tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan. Semangat dan jiwanya tetap melayani masyarakat. Harus menjadi contoh kita semua. Para pelayan-pelayan yang lain di bidang-bidang lain harus menjadi mencontoh dan meneladani apa yang dilakukan oleh nakes. Penghargaan yang tinggi dari saya sebagai gubernur terhadap saudara-saudara yang sampai hari ini masih terus bergelut melayani masyarakat di bidang dalam hal penanganan COVID. Dan COVID masih ada sampai hari ini. Walaupun sudah terjadi penurunan, oleh karena itu pemerintah melakukan upaya dengan melakukan vaksinasi untuk lebih mengamankan masyarakat daripada ancaman COVID-19 yang sangat memberikan dampak luar biasa pada kita sekalian. Pemerintah daerah tidak hanya terkena dampak dari penyakit atau akibat dari COVID sendiri, tapi refocusing, realokasi sebagian dana kita, hampir 3 triliun kita curahkan untuk menangani COVID-19. Dan mereka yang memang pelaksana harus kita dukung dan memberikan relatif kesejahteraan buat mereka. Kalau tidak, kita tidak bisa menangani. Oleh karena itu Provinsi Banten dapatkan informasi dan pengumuman bahwa kita termasuk 5 besar penanganan COVID terbaik se-Indonesia. Termasuk sekarang kepada daerah, ayo kita bersama-sama melayani masyarakat. Jangan dibedakan antara kota, kabupaten, atau terjadi disparitas antara gubernur dan wakil gubernur, atau dengan publik, dengan kota, bahwa melayani masyarakat kewajiban kita bersama. Nah, ini masyarakat kewajiban, tidak membedakan apa itu struktur camat atau bukan di bawah gubernur, tapi saya bertekad apapun saya lakukan untuk rakyat saya, rakyat Banten yang juga rakyat saudara sekalian. Tidak ada kata setuju dan tidak setuju, karena kalau kita memastikan diri sebagai pelayan, masyarakat manapun di wilayah Banten harus kita layani. Oleh karena itu, tahun ini akan kita bangun rumah sakit Cilogram. Saya tidak mau orang bayar Cilogram lalu berobatnya ke Sukabumi, atau orang Sukabumi yang berobat ke sini. Karena apa? Ini menjadi penting, pelayanan ini menjadi penting. Dan ini yang harus kita sadari, bahwa kita harus melayani mereka. Kita buka, kita bangun, dan dengan itu salah satu cara kita. Saya juga keliling untuk memastikan apakah jalan-jalan provinsi dalam keadaan baik. Dengan visi, alhamdulillah ketika saya ke Panimbang, Sumur, terus juga ke Anyer, dan sampai ke Baya, sampai tadi malam saya ke Solok, saya bisa katakan bahwa jalan provinsi dan jalan nasional di wilayah ini dalam keadaan baik. Kalau tidak baik, menjadi kewajiban kita untuk memperbaikinya. Kita tidak ingin masyarakat tertatih-tatih, tersedak-sedak, atau apapun namanya ketika dia harus berpergian silaturahim dengan jalan yang rusak. Dengan jalan yang baik, ini kita harapkan. Bahkan kita sudah bicara dengan Menteri PU, kita akan tingkatkan lagi kualitas jalan ini. Termasuk juga jalan-jalan yang belum kita pastikan belum memenuhi syarat. Begitu juga kita dukung jalan-jalan kabupaten, walaupun ada persyaratan tertentu. Kita gelontorkan dana kita bangun jembatan, kita juga dukung pengadaan untuk pembuatan jalan tol dan sebagainya. Bisa jadi Banten sekarang sudah lebih baik karena dari pertumbuhan ekonomi kita termasuk yang 3 besar nasional. Pengangguran turun, tapi pertumbuhan kita naik, angka kemiskinan juga turun, angka kesehatan dan sebagainya. Masih ada tugas kita di bidang kesehatan, ada stunting, ada TBC yang sekarang kita lihat, dan juga penyakit lain yang memang memerlukan semangat dan tekad kita, bahwa kita adalah abdi, kita adalah pelayanan dengan ikhlas kita yang mereka, dan itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah
masuk surga semua di kesehatan itu. Karena nakes itu insya Allah masuk surga semua. Bagi ketika dia mati meninggal pada waktu dia melayani tugas, insya Allah masuk para syuhada yang memang para ikhlasnya itu. Bangunan infrastruktur kita sudah hampir menyeluruh yang kita bangun, kecuali ada jalan-jalan rusak yang memang di luar kewenangan kita. Tapi kalau jalannya menjadi kewenangan provinsi, saya bisa pastikan hari ini ajak saya jalan-jalan kemana, mana jalan rusak, tunjukkan kepada gubernur dan wakil gubernur, Pak, jalan yang rusak, saya bisa bertanggung jawabkan. Insya Allah, insya Allah. Yang kedua, yang ketiga adalah bidang pendidikan. Kita bangun SMK, kita bangun SMA dengan syarat yang cukup. SMA 1 kita akan tambah lagi tanahnya. Dan hal yang menjadi kebanggaan saya dan saya bisa tersenyum ketika mereka kemarin guru honor bilang, saya sekarang mendapatkan 4 juta sampai 4,5 juta dapat. Kenapa? Karena sebelumnya dia cuma hanya mendapatkan 300.000 sebagai seorang guru honor. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan gaji honor yang tinggi ini tentunya dijadikan sebagai niat baik untuk melayani, dan saya gratiskan sekolah SMK SMA negeri. Tapi memang ada keluhan karena ini sebagai sistem zonasi, banyak juga tetangga-tetangga desa yang belum kebagian menikmati sekolah gratis itu. Oleh itu saya bilang perbanyak sekolah atau dibuka ruang kepada mereka yang memang masih memerlukan sekolah negeri desa negeri. Ini sudah kita lakukan, dan insya Allah akan terus kita kembangkan. Ada 33 sekolah yang akan kita bangun tahun ini, termasuk penggarangan dan sebagainya. Sekolah-sekolah yang masih numpang di sekolah-sekolah SD dan sebagainya, tahun ini sudah harus kita lenyapkan. Kita harus punya sekolah baru dengan kepala sekolah yang baru, dengan tenaga yang baru, dan tentunya kita harapkan masyarakat di Cilogram akan bisa meningkatkan prestasinya dan mampu bersaing. Banten Lama tempat wisata religi, lihat udah bagus banget. Tahun ini kita bangun lagi Caringin, tempat-tempat di mana para pahlawan kita harus khidmat pada mereka, kita bangun, kita telusuri, dan tempat-tempat ziarah luar biasa, termasuk kita pada bulan Mei atau bulan Februari kita sudah berhasil membangun stadion di Banten International Stadium yang sama dengan stadion yang ada di Eropa. Rumputnya juga kalah tempat tidur Bapak, atapnya juga kalah rumah Bapak, semuanya bisa tidur di situ. Tapi bukan untuk tidur, untuk main bola dan untuk kegiatan-kegiatan, dan itu menjadi stadion yang akan menjadi stadion yang terbesar dengan anggaran 1 triliun kita biayai. Ya paling tidak ini juga menjadi kebanggaan dari masyarakat Banten, hasil kerja saya dengan Pak Andika yang sampai hari ini tetap kompak bahwa kita mengutamakan kepada masyarakat. Penghargaan begitu banyak kita terima, lihat nanti kita sampaikan, berarti pemberitaan kami, pemberitaan yang sudah menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami punya niat baik dan kami melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.